Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Takrib hari ini membahas surat Al-Balad, dan Ustadz pembimbing yang akan membimbing bacaan dari para jamaah adalah Ustadz Eko Hardianto. Kita ikuti takrib tanggal 28 Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan dengan surah Al-Balad, ya. Sampai ayat berapanya nanti tergantung dari waktu aja, ya, nggak apa-apa. Kita akan jelaskan dulu apa yang harus kita pelajari atau apa yang bisa kita pelajari pada surah Al-Balad, surah ke-90 ini. Baik, di ayat pertama, ya, di ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, itu la-nya ada mad tabi'i, kemudian bertanda pedang atau alis, ya, ada bertanda pedang atau alis. Nah, dikarenakan mad tabi'i itu bertemu dengan huruf hamzah atau alif, ya, tetapi pada kalimat yang berbeda atau pada kata yang lain, ya. Jadi la mad tabi'inya dengan huruf yang berawalan hamzah itu dia tidak berada dalam satu rangkaian kata lafaz, ya, berarti dalam beda kalimat gitu, dalam beda kata. Maka ini nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil berapa bacaannya, panjang bacaannya? 5 4 2 sampai 4. Ada yang lain? 2 sampai 5. Ada yang lain? 2, 4, 6 3 sampai 5. Ya, baik, macam-macam, ya, bervariasi pemahamannya. Berapa? 2 sampai 6. Oke. Baik. Jaiz dalam konteks bacaan mad jaiz, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini hukumnya jaiz, tetapi panjang bacaannya itu bervariasi antara 2 sampai 5, ya, 2, 3, 4 atau 5 harokat. Nah, ini bisa kita pilih, ya, bisa kita pilih, mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh, mau 5 boleh. Namun dalam prakteknya bacaan panjang yang sedang atau yang dipraktekkan itu kan harus menggunakan metode, ya, ada metode. Kalau kami mengenalkannya dengan metode ayunan suara. Ayunan suara itu digunakan, standarnya adalah 2 harokat dulu. Standar basicnya adalah 2 harokat. 2 harokat dibaca dengan ayunan suara, 1 kali ayunan, ya. Contoh misalnya bacaan huruf ba yang panjang, ya, karena panjang bacaan itu atau panjang vokal itu kan tinggal ditambah vokal saja 1, ya. Ba berharokat fathah misalnya, ba, itu 1 harokat, ya. Ba itu 1 harokat. Ketika ditambah vokalnya berarti ba a. Begitupun huruf la misalnya, la 1 harokat. Kalau mau 2 harokat berarti tinggal tambah panjang vokalnya, la a, ya. La a 2 harokat kan. Nah, kemudian mekanismenya bisa disambung vokalnya, suaranya disambungkan saja dari la-nya, la. Jadi tidak lagi la a itu kan sudah 2 harokat. La a, la, ya, la itu 2 harokat. Nah, jadi 1 ayunan kadarnya adalah 2 harokat. Supaya apa? Kenapa suaranya harus diayun? Supaya panjang bacaannya itu presisi, akurat, dan konsisten, ya. Karena begini, banyak sekali di antara kita yang ketika membaca Al-Quran, bacaan mad jaiznya itu bervariasi. Jangankan dari cara membacanya, pemahamannya saja, ya, seperti tadi contoh aja, ya, punten. Bervariasi kan? Ada yang bilang dibaca berapa? 4. Ada yang baca 3 sampai 5. Ada yang 2 sampai 6. Ada yang 2 sampai 5 misalnya gitu, ya. Mad jaiz itu kalau mad jaiz munfasil itu 2 sampai 5 harokat, ya. Nah, kemudian setelah mad tabi'i ini sudah mempunyai kadar bacaan yang pas dengan metode yang baik, ya, yang sama, yaitu satu ayunan suara untuk 2 harokat, maka konsekuensinya ketika kita menambah harokat pada bacaan itu otomatis akan menambah ayunan juga, ya.
menambah ayunan. Kalau misalnya ayunannya ditambah satu lagi jadi 2 ayunan, maka kadar harokatnya berapa? 4, betul ya, karena satu ayunan kan 2 harokat, 2 ayunan berarti 4 harokat. Kalau 3 ayunan berarti 6 harokat. Baik sekali ya. Nah, kadarnya seperti itu. Lalu bagaimana cara membacanya? Contoh misalnya yang la ya, cara membedakannya mad jaiz sama yang lain kan ada mirip-mirip. oh, betul ya. Jadi mad jaiz, cara membedakannya, mad jaiz itu mad tabi'i ya, bertemu dengan hamzah atau alif, tetapi hamzah dan alifnya itu ada di kata yang berbeda selain dari mad tabi'i. Jadi di depan mad tabi'i tetapi katanya terpisah. Kalau mad wajib kan sama juga tuh, mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah, tetapi dalam satu kata. Contoh misalnya kata ma'a, air ya, ma'a. Nah, ma-nya dengan a-nya itu satu kata, tidak dipisah. Karena kalau kita baca ma saja, a-nya tidak dibaca, itu tidak menjadi satu lafaz gitu ya. Jadi itu mad wajib muttasil, tapi hukum bacaannya berbeda, panjang bacaannya berbeda, tidak seperti jaiz. Kalau wajib itu 4 sampai 6 ya, kalau wajib dalam konteks mad wajib ya. Mad wajib itu 4 sampai 6 harokat ya. Kemudian ada lagi yang ada alisnya tetapi di depannya ada bacaan atau huruf bertasydid kayak waladdallin. Nanti ada alis juga ya, ada tanda pedang juga di atasnya. Itu mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Bacaannya itu 6 harokat karena hukumnya mad lazim ya. Mad lazim itu bacaannya tidak boleh dari 6 harokat, tidak boleh kurang dari 6 harokat, harus 6 harokat ya. Paham seperti itu Pak? Ya, itu bedanya. Baik, kita lanjut lagi ke bagian yang cara mengayun tadi. Misalnya, kalau bacaan yang tadi kita sudah coba la ya, kalau misalnya 2 harokat kan cukup mengayun satu kali. Satu kali ya. La ya, itu satu ayunan untuk 2 harokat. Kita coba ya. La. Sekali lagi la. Nah, itu satu ayunan. Berarti panjang 2 harokat itu konsisten segitu, presisi segitu, dan akurat segitu gitu ya. Konsekuensinya kalau kita bertemu dengan bacaan yang 2 harokat, apapun itu, baik itu mad tabi'i, mad silah qasirah, mad tamkin, mad badal ataupun mad iwad, bacaannya semua sama, yaitu 2 harokat ya. Contoh pada surah Wadduha misalnya, Wadduha ha, 2 ayunan. Tidak akan lebih gini misalnya, Wadduha, panjang-panjang deh kan mad tabi'i ya. Kalau mad tabi'i kan cukup 2 harokat saja, begitu ya. Baik. Untuk yang di dalam surah Al-Balad ya, di surah Al-Balad ayat 1, la ini bacaannya adalah 2 sampai 5 ya, bacaannya 2 sampai 5 harokat. Tetapi saya akan memilih untuk membacanya dengan 4 harokat saja. Karena apa? Itu yang paling mudah ya, yang paling mudah. Kalau 2 harokat nanti sama seperti mad tabi'i, sedangkan hukumnya kan sudah bukan lagi mad tabi'i ya. Karena dia nanti kalau misalnya membacanya dipisah dengan huruf alifnya, bacaannya tetap 2. Jadi tidak saya samakan dengan bacaan wasolnya gitu ya. Kalau dibaca 5 harokat, ngayunnya sulit ya. Ayunannya akan lebih gitu, lebih dari 2. Nanti 2,5 ayunan. Nah, ini akan cukup menyulitkan. Ya, tidak akan sama. Beda kalau misalnya kita akan membacanya dengan 1 ayunan atau 2 ayunan. Itu akan mudah. La ya. Tapi kalau 2,5 ayunan nggak akan sama dengan 3 ayunan misalnya, nggak akan sama. 1,5 ayunan, 2,5 ayunan nggak akan sama ya. Yakin nggak akan sama itu. Maka kita akan buat presisi. Kita akan praktekkan lafaz mad jaiz munfasil dengan 4 harokat, yaitu dengan 2 ayunan berarti ya. Baik, Bapak Ibu silakan dilihat ayat pertama. Yang pertama ada mad jaiz munfasil, la uqsimu, kemudian pada kata bihadza ada mad asli atau mad tabi'i. Ini dibaca dengan 1 ayunan atau 2 harokat ya. Kemudian bihadzal, di situ ada alif lam yang dibaca jelas ya. Maka nama hukumnya adalah alif lam
qamariyah ya. Kemudian ada al-balad ya. Balad itu bukan hukum tajwid tetapi sifat huruf. Sifatnya adalah al-qalqalah, di mana al-qalqalah itu ada bacaan atau ada suara tambahan ketika salah satu dari 5 huruf qalqalah itu bertanda sukun atau disukunkan. Bertanda sukun atau disukunkan. Nah, kalau pada surah Al-Balad ayat 1 ini dia huruf dalnya disukunkan. Karena apa? Karena semula atau bacaan aslinya adalah berharokat kasroh, tapi karena dia berada di akhir bacaan, kemudian dia jadi dibaca sukun. Nah, itu artinya disukunkan ya. Jadi yang pertama mad jaiz, kedua itu ada juga uqsimu ya, uqo ya, uqo itu qalqalah juga. Tetapi perbedaan antara uqo dengan lad pada akhir kalimat ini yang membedakan adalah ketebalan hurufnya. Kalau huruf qaf bertanda sukun, dia pantulannya juga tebal karena dia bersifat tebal. Jadi tidak dibaca la uqe, tetapi la uqo. Pantulannya itu begitu. Karena qaf itu huruf yang bersifat isti'la. Isti'la itu dalam pelafalannya tebal. Qa misalnya ya. Qa, kha, gha, dha, tha. Nah, itu huruf yang bersifat isti'la. Kalau huruf bersifat isti'la berarti pantulannya juga bersifat isti'la, tidak berubah sifatnya ya. Jadi la uqsimu dibaca la uqo, bukan uqe ya, jangan dibaca la uqsimu ya, sama seperti iqra jangan dibaca iqra tapi iqra ya, iqra, karena qafnya bersifat al-isti'la atau tebal. Berbeda dengan huruf dal yang ada di akhir bacaan. Dal itu bersifat al-istifal atau tipis ya, tipis. Jadi pantulannya juga tipis. Jadi tidak balado tidak la uqsimu bihadzal balado, tidak, tapi balad ya, balad. Kalau qul huwallahu ahad ya, atau qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perbedaannya di situ ya. Beberapa waktu lalu di awal Ramadan kita sudah membahas tentang itu dan bisa membedakan pastinya perbedaan antara qalqalah pada huruf tebal dan huruf tipis ya. Jadi membacanya yang pertama kalau diperhatikan la uqo ya, la-nya 2 ayunan, uqo-nya tebal ya. Uqsimu bihadzal ya, bihadzal lamnya jelas ya. Bihadzal hanya diayun 1 kali, bihadzal balad pantulannya tipis, tidak boleh dipanjangkan ya, bihadzal balad, tidak, tipis saja, pendek saja karena tidak ada bacaan panjang. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari ta'awudz dulu sama-sama dan bismillah sama-sama ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat yang pertama saya contohkan dulu, Bapak Ibu silakan mengikuti. La uqsimu bihadzal balad. Baik, 1, 2, 3. La uqsimu bihadzal balad. Nah, kan sudah sama ya, langsung sama kan bacaannya, panjangnya ya, pantulannya langsung sama. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya apa yang saya sampaikan tadi ya. Baik, yang kedua wa anta hillum bihadzal balad. Di situ ada gunnah, ada dengung pada dua tempat. Yang pertama kata wa anta ya, itu dibaca apa? Ikhfa. Kalau ikhfa itu seperti yang beberapa waktu lalu saya jelaskan, dibaca bagaimana? Samar. Apanya yang samar? Dengungnya apa nunnya? Nunnya ya. Yang dibaca samar adalah nunnya. Jadi anta ya, anta itu kan dibaca jelas anta. Tetapi kalau dibaca samar, ada yang masih ingat konteks bacaan samar atau mekanismenya? Bagaimana?
mundur sedikit dari gusi. Gimana? Lidahnya mundur sedikit. Lidahnya mundur sedikit dari sandaran ya. Jadi makhraj nun itu ada di ujung lidah, nempel ke gusi gigi seri atas, nempel ke gusi gigi seri atas. Ketika dia dibaca samar nunnya, maka lidahnya itu tidak nempel, nunnya itu tidak nempel, lidahnya itu tidak nempel ke gusinya, ya, jadi lepas, jadi tidak an tapi al. Makanya bunyinya seperti ang, bunyinya seperti ang. Karena apa? Karena tidak jelas, ya. Jadi kita mengasumsikannya, oh bunyinya angta, bukan angta, padahal itu alta, tapi seolah-olah seperti eng. Karena tidak jelas TA ya, tapi kita memposisikannya itu bunyinya eng, kan tidak jelas. Jadi bukan eng sebetulnya, ya. Jadi nunnya atau lidahnya dilepas sedikit dari sandarannya, maka itu akan terjadi bunyi ikhfa. Alta, ya, alta, ya. Ya. Berapa harokat? Baik, panjangnya. Kalau misalnya kita baca anta, itu tidak ada dengungnya berarti ya, tidak ada keseimbangan dengung. Jadi dibaca 2 kali lebih lama dari yang seharusnya. Yang dibacanya tadinya anta, ya, anta. Sekarang ditahannya 2 kali lipat. Jadi anta, ya, kata anta kan itu dua harokat tuh, anta. Sekarang jadi 3 harokat. Karena apa? Karena nunnya ditahan lebih lama, ikhfa-nya ditahan lebih lama. Cukup 2 harokat saja tambahannya, ya. Jadi dibacanya anta, tidak lagi anta, tidak anta, tidak 2 harokat, tapi jadi 3 harokat. Jadi 3 ketuk lah, gampang, biar istilahnya biar mudah. Jadi 3 ketukan aja, ya. Anta atau anta, ya. Itu sama juga seperti pada kata hilumbi, tanwin ketemu ba, apa nama hukumnya? Iklab. Iklab itu jadi bacanya bagaimana? Ada yang ingat? Ada yang tahu bagaimana cara membaca iklab? Bunyi apanya? Bunyi tanwin berubah jadi mim. Baik, ada lagi? Dengung 3 harokat atau 3 ketukan ya, seperti yang saya tadi jelaskan. Ada lagi? Baik. Mekanisme atau progres atau pembacaan atau melafalkan iklab atau iklab itu terjadi dua mekanisme, ya, 2 mekanisme. Yang pertama merubah bunyi en jadi em, itu yang pertama, ya. Yang pertama itu merubah bunyi en jadi em, mekanismenya itu yang pertama, ya. Langkah yang pertama, jadi step yang pertamanya itu en jadi em dulu, mau itu tanwin ataupun nun sukun, ubah jadi mim, ya. Jadi hilun menjadi hilum, ya. Itu yang pertama. Baru step 1. Nah, step 2-nya merubah bunyi em jadi samar. Merubah bunyi em-nya itu atau menyamarkan bunyi em-nya itu, ya. Kalau bunyi em kan makhrajnya ada di bibir dan rapat, ya, begitu kan, ya. Cara menyamarkannya bagaimana? Bibirnya direnggangkan sedikit, sama seperti nun. Kalau nun kan di ujung lidah direnggangkan dari sandarannya. Bunyi juga disandar, direnggangkan, ya, diberi jarak, direnggangkan. Jadi tidak rapat. Jadi bunyinya tidak hilum, tapi hilum. Dia tidak rapat. Iklab itu begitu. Yang pertama merubah en jadi em, yang kedua menyamarkan bunyi em, ya. Itu mekanisme iklab. Nah, yang ketiga ditahan 3 ketukan seperti yang tadi Bapak bilang, ya. Ditahan 3 ketukan sama seperti alta. Jadi hilumbi, lumbi, ya. Lumbi, 3 ketukan ditahan. Jadi tidak hilumbi, ya, wa anta hilum bihadzal balad, tidak begitu, tapi wa anta hilum bihadzal balad. 3 ketukan gunanya, ya. Kita coba, ya. Kita coba. Ketukannya disesuaikan dengan tempo bacaan. Baik, ya. Ya, yang pertama, yang kedua.
menyamarkan mim, betul. Iya, Mas. Apakah merubah nun jadi mim, mimnya dilapaskan atau langsung merubah mim disamarkan? Langsung. Jadi itu mekanisme langkah, disamarkan. betul. Jadi langsung pengucapannya itu mim sukun, ya, mim sukun yang disamarkan. Jadi itu stepnya. Karena dari kita kebanyakan hanya merubah nun ke mim saja, ya, merubah en ke saja, tapi tidak menyamarkan, ya. Kan jarang dari kita yang tahu kalau bacaan iqlab itu disamarkan, ya, mimnya. Tapi yang taunya adalah iqlab itu nun berubah jadi mim karena bentuknya iqlab, ya, karena bacaannya iqlab, ya. Tetapi ada juga yang misalnya membacanya nun itu jadi mim, ya nggak apa-apa, silakan, boleh, ya. Tetapi harus jelas pegangannya. Pegangannya apa? Riwayatnya, thariqatnya harus jelas. Kalau sudah ada riwayatnya, thariqatnya, Pak ini mah dibaca oke, riwayat siapa? Riwayat anu, thariqatnya, thariqat anu, boleh, mangga silakan. Kalau sudah pegang dalilnya. Yang saya pegang, ini dalilnya adalah thariqatnya thariqat Syatibiyah. Riwayatnya riwayat Imam Hafs, ya. Dalam riwayat Imam Hafs dari Asim itu nun sukun yang iqlab itu dibaca berubah menjadi menyamarkan bunyi mim pada iqlab. Jadi menyamarkan bunyi ya. Jadi en-nya berubah jadi dan em-nya dibaca samar. Jadi ketika melafalkan langsung mim samar. Ya. Nun iqlab itu dibaca dengan mekanisme dengan pelafalan mim samar. Jadi membacanya tidak hilum bihadzal tapi hilum, langsung renggang bibirnya, ya. Baik, kita coba sama dengan yang anta, ya. Anta lidahnya yang renggang, ya. Kita coba, ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik, 1, 2, 3. Nah, seperti itu, ya. Baik, alhamdulillah. Yang berikutnya wa walidiu wa ma walad. Diu tanwin ketemu wau. Nah, itu juga ada dengungnya, ya. Nama hukumnya adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah berarti lebur dengan dengung. Nah, bagaimana cara dengungnya? Kebanyakan dari kita membacanya wa walidiu wa ma walad, ya, diu tapi tidak lewat hidung. Cara melafalkannya ketika wa walidiu, nah diu itu langsung masuk hidung. Bedanya begini, kalau masuk hidung pasti ada suara yang keluar dari hidung, gitu aja, ya. Kalau masuk ke hidung bunyi dengungnya berarti ada suara yang keluar dari hidung. Kalau tidak berarti tidak keluar. Contoh yang biasa kita baca begini, wa walidiu wa ma walad. Sekali lagi, ya. Wa walidiu wa ma walad. Itu yang biasa kita baca. Yang seharusnya begini, wa walidiu wa ma walad. Sekali lagi, wa walidiu wa ma walad. Harusnya begitu. Baik, bagaimana caranya? Ketika menahan diu itu ada dengung yang keluar dari hidung, tapi ketika mengucapkan wa kembali ke makhraj asalnya, makhraj wau, wa di sini, ya, di bibir. Bisa. Kita coba, ya. Kita coba. Wa walidiu wa ma walad. Baik, 1, 2, 3. Baik, bagus sekali. Udah mulai berubah, ya. Ketika diu, hati-hati pengucapan wawunya dari hidung juga, ya. Hati-hati, jangan sampai keluar dari hidung. Wa walidiu wa ma walad. Nah, hati-hati. Keterusan, jadi begitu mengucapkan wawu berharokatnya, vokal wawunya dari hidung, hati-hati, ya. Jangan sampai. Jadi kita harus punya kontrol yang lebih, ya, punya kontrol dan kendali lebih pada makhraj dan sifatul huruf yang sedang kita lafalkan. Kita sekali lagi, ya. Wa walidiu wa ma walad. Baik, 1, 2, 3. Nah, diunya ditahan 3 ketukan juga, sama seperti anta, seperti hilum bi, ya. Diwa, ya. Satu kali lagi. Wa
wa walidin wa ma walad. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan sampai ayat kelima sama-sama ya, dari ayat keempat ke lima. Laqad khalaqna, kita baca sama-sama sampai ke ayat kelima ya. 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sini dulu bahasan surah Al-Baladnya. Kebetulan waktu juga sudah hampir maghrib. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam program takrib. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok. Insya Allah mudah-mudahan ada. Kalaupun tidak ada, terima kasih sudah membersamai program ini dari awal hingga akhir. Saya undur diri dari program takrib. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat melanjutkan sisa-sisa ibadah itikaf kita hari ini dan mungkin juga besok. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahi tawakkalna wa illallahil masir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, program takrib hari ini membahas surat Al-Balad sampai ayat sekian. Lanjut, jamaah akan dibagikan takjil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan takjil, silakan berkumpul di luar karpet atau berada di posisi belakang, duduk saling berhadapan. Juga untuk ibu-ibu kami persilahkan membentuk saf saling berhadapan, berada di luar.